Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 133 Laos. Pagi-pagi sekali, area di sekitar alun-alun istana kota Guntur benar-benar terkepung oleh keramaian. Menurut laporan terbaru dari lotre resmi, Lan Ge menang 3-1, sedangkan nomor 58 menang 0,85-1. Dari peluang ini, kita bisa melihat celah antara kedua belah pihak dalam penilaian kekuatan resmi. Ini bermula dari berbagai pengamatan, termasuk performa mereka di permainan sebelumnya, serta wawancara dengan lawan mereka dan sebagainya. Misalnya, Lei Miyang Jenderal Legiun 5 Guntur, pernah berkata dalam sebuah wawancara setelah pertandingan, bahwa nomor 58 seharusnya sudah menjadi eksistensi yang sangat dekat dengan tingkat dewa. Bahkan ada berita bahwa Penatua Agung Domain Biru, satu-satunya keberadaan tingkat dewa, menyebutkan bahwa Lan Ge seharusnya baru saja memasuki tingkat ke-9. Kontrol multi-elemen disebut Tianjuan, yang sebenarnya merupakan nama yang bagus, karena kata Tianjuan sendiri berasal dari level tertinggi Domain Biru. Hanya tingkat ke-10 hingga ke-12 yang dapat dianggap sebagai favorit surgawi, dan itulah orang yang disukai surgawi yang sebenarnya. Menggunakan Tianjuan untuk menggambarkan kontrol multi-elemen adalah nama yang indah untuk kejeniusan semacam ini. Tidak diragukan lagi, ada lebih banyak orang yang bertaruh pada nomor 58. Hanya ada 5 pemilik sumber kekuatan tingkat 9 dalam kompetisi ini. Nomor 58 dihitung di antara mereka. Padahal, 3 lainnya termasuk Lei Mingyang, semuanya dikalahkan oleh nomor 58. Dan setiap kali kompetisi, permainan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun Lan Ge juga telah maju jauh, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pemilik sumber kekuatan tingkat 9 sebenarnya. Situasi ini jelas. Nomor 58 telah membuktikan 3 kali bahwa ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawan tingkat ke-9 yang sama. Namun, Lan Ge belum membuktikannya sekalipun. Apakah peluangku sangat buruk? Mereka tidak akan takut dikecewakan. Setelah mendengar tentang pertaruhan orang-orang, Lan Ge benar-benar geram. Lalu kau menekan dirimu sendiri? Fa Hua bertanya. Aku tidak punya uang, Lan Ge berkata dengan marah. Fa Hua menghela napas. Mengapa kau menghela napas seperti itu? Tanya Lan Ge. Fa Hua berkata, aku tidak punya uang, kalau tidak, aku akan berada di pihak nomor 58. 2. Kau, apakah kau masih Xiongbiku? Lan Ge sangat marah. Fa Hua berkata, Xiongbi tidak boleh memiliki dendam terhadap uang. Kau tunggu, mari kita lihat. Aku pasti akan menang, dan aku akan menamparmu. Saat berbicara, Lan Ge tidak menunggu wasit memanggil, ia langsung berjalan ke arah panggung kompetisi. Sudut mulut Fa Hua sedikit terangkat. Lan Ge kompetitif semacam ini adalah Lan Ge yang paling kuat. Dialah yang paling mengetahui kekuatan sebenarnya dari Lan Ge. Di kompetisi sebelumnya, ia masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk pertarungan terakhir yang menentukan ini, bahkan Fa Hua memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Lan Ge. Bahkan jika dia sudah menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan, tanpa menggunakan kitab suci kebijaksanaan, dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Lan Ge dalam 1 lawan 1. Lan Ge dari tingkat ke-9 juga merupakan Lan Ge yang kuat. Lan Ge. Ketika Dewa Laki-Laki Kota Guntur naik ke atas panggung, penonton langsung bersorak. Di Kota Guntur, dia selalu sangat populer, belum lagi dia sekarang berada di tingkat ke-9. Dalam arti tertentu, Lan Ge adalah pemilik sumber kekuatan tingkat 9 termuda dalam sejarah Kota Guntur. Tingkat ke-7 hingga ke-9 disebut juri. Elemen tidak hanya bisa ditarik dan dimanipulasi, tetapi perubahan elemennya benar-benar dapat memengaruhi satu ruang. Perbedaan dari sebelumnya adalah kali ini Lan Ge tidak menanggapi mereka dengan mencolok. Dia hanya berdiri diam di panggung kompetisi, dengan tangan terkulai secara alami di sisi tubuhnya, merasakan berbagai elemen di udara yang mengelilinginya. Tubuh dan pikirannya tenggelam, dan semua sorak-sorai saat ini tidak lagi berada dalam persepsinya tentang dunia bawah sadarnya. Hanya ada elemen berbeda-beda yang secara alami bertahan di sana dan berkumpul ke arahnya. Itu seperti Lan Ge adalah sumber elemen, seolah-olah dia sendiri adalah lautan elemen, merangkul segala sesuatu di sekitarnya dan membuat mereka seolah-olah telah menemukan rumah serta tujuan mereka. Tiba-tiba,
persepsi Lan Ge berubah. Tepat di depan lautan elemen yang telah dia ubah, sebuah lubang hitam diam-diam muncul. Saat itu muncul, di antara elemen-elemen yang dia serap, sifat-sifat elemen itu menyatu ke arah lubang hitam dalam sekejap. Lan Ge segera meningkatkan panduannya ke elemen, tetapi lubang hitam itu tampaknya memiliki hisapan yang tak ada habisnya, dan elemen guntur yang tersedot olehnya sepertinya hilang selamanya. Tiba-tiba, saat membuka matanya, Lan Ge melihat bahwa nomor 58 sang jagoan yang diandalkan jadi pemenang, muncul di atas panggung di satu titik yang tidak jauh di depannya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, topeng di wajahnya membiaskan sinar matahari, membuatnya terlihat sedikit lebih dingin. Elemen guntur yang tak terlihat di udara dengan panik berkumpul ke arahnya. Tidak hanya di panggung kompetisi, Lan Ge bahkan merasa bahwa elemen guntur di seluruh kota guntur sepertinya sedang menuju ke arahnya. Orang ini. Lan Ge mengerutkan kening, lawannya lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Seperti yang dikatakan Fahua, nomor 58 ini benar-benar telah menyentuh kekuatan hukum. Jika tidak, elemen guntur tidak akan pernah ditarik begitu tak terkendali olehnya. Kapan kota Guntur memiliki pria yang begitu kuat? Dia dibesarkan di kota Guntur sejak dia masih kecil, dan Lan Ge tahu persis siapa yang kuat di kota Guntur. Namun di antara orang-orang kuat ini, yang di depannya pasti tidak termasuk, dan tidak ada yang familiar dari segi bentuk tubuh atau napas. Ditambah pihak lain mengenakan topeng yang menutupi wajahnya. Ini membuat Lan Ge lebih waspada. Mungkinkah ini orang luar? Namun, mengapa orang luar memiliki kendali yang kuat atas elemen Guntur? Kompetisi besar kota Guntur, pertandingan terakhir, duel pamungkas. Nomor 67 vs nomor 58, pertandingan dimulai. Dengan pengumuman wasit, pertarungan kejuaraan akhirnya dimulai. Meskipun sebagian besar orang bertaruh pada nomor 58, ketika mereka berteriak, mereka hampir sangat condong ke arah Lan Ge. Ini adalah pangeran mereka dan kebanggaan kota Guntur. Mampu mencapai tingkat ke-9 di usia seperti itu sudah cukup untuk menjadikan Lan Ge idola generasi muda di kota Guntur. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan kejuaraan ini, itu tidak akan memengaruhi statusnya di hati para anak muda. Mata Lan Ge berkilat hampir seketika, matanya seperti api, dan agresinya seperti api. Dia mengelak dengan tiba-tiba, dan saat dia berlari ke depan, ia seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Lusinan bola api keluar dari tubuhnya, langsung menuju untuk menutupi nomor 58. Nomor 58 berdiri diam, tetapi mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya menjadi sebening kristal, seperti sepotong kristal biru, tetapi Lan Ge dengan jelas merasakan bahwa lubang hitam yang telah melahap elemen guntur sebelumnya tiba-tiba berhenti, lalu bahaya yang kuat juga tiba-tiba muncul di dalam kesadarannya. Tanpa ragu, tubuh Lan Ge berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melayang ke atas. Bang, di panggung kompetisi, tepat di depan nomor 58, seluruh ruang tampak bergetar, dan semua bola api langsung musnah. Suara Fahua tiba-tiba terdengar di hati Lan Ge, mendengar elemen guntur diam, itu pasti kekuatan hukum. Hati-hati. Fahua juga sedikit memasang wajah serius saat ini. Kekuatan yang ditunjukkannya itu sudah melampaui apa yang digunakan saat menghadapi lawan lain sebelumnya. Mata Lan Ge, yang menatap dan melayang di udara, perlahan menjadi lebih cerah. Seluruh tubuhnya seperti api dan berubah menjadi tubuh elemen api yang jatuh dari langit seperti meteor, dan jatuh langsung ke kepala nomor 58. Nomor 58 perlahan mengangkat tangan kanannya, bahkan tanpa melihat ke atas. Kekuatan hukum yang sama juga meledak dalam sekejap. Namun, kali ini Lan Ge tidak menghindar. Elemen api di tubuhnya tiba-tiba keluar melalui tubuhnya, seolah-olah ada Lan Ge lain di udara. Di dalam tubuh Lan Ge yang benar-benar terbakar, elemen api yang kuat berkumpul dan menekan ke dalam, dan di bawah suntikan cahaya biru lembut, angin membantu api tetapi tidak sampai menyebar, melainkan membantu menarik masuk. Lan Ge yang berwujud manusia itu benar-benar terkondensasi dari elemen api yang dengan cepat berkumpul, dan dalam sekejap dia hanya menjadi seukuran telapak tangan, yaitu Lan Ge kecil ini, meninju seolah-olah mengenai udara. Yang tak terlihat akhirnya menjadi nyata. Di mata penonton, seperti ada penghalang biru muda muncul di langit, dan pukulan Lan Ge kecil itu mengenai penghalang, menyebabkan penghalang itu penyok. Cahaya di mata Lan Ge menyala terus-menerus, tubuhnya tampak menghilang dalam sekejap, sementara pria yang terbakar itu berubah menjadi emas cemerlang dalam sekejap. Boom, gelombang elemen angin berguling dan naik ke udara. Sosok Lan Ge muncul kembali sambil berguling di udara,
lalu terbang ke udara yang lebih tinggi dengan pukulan nomor 58 yang juga berhasil diselesaikan olehnya. Di atap gedung bertingkat tinggi di sebelah alun-alun istana, Penatua Agung Domain Biru sedang menonton pertandingan dalam diam. Melihat ini, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah keretakan elemen. Anak ini, apakah dia telah menyatukan jantung elemen? Tabrakan ini pun membuat penonton bersorak, dan nomor 58 tampak terkejut, yang akhirnya menatap Lan Ge di udara. Mata Lan Ge cerah, tubuhnya berkedip, dan tiba-tiba menghilang lagi, dan kali ini elemen api juga menghilang. Cahaya cian yang luar biasa turun dari langit. Setiap sinar cahaya cian terlihat seperti angin sepoi-sepoi, tetapi ketika jatuh itu menyebar ke setiap sudut. Nomor 58 mengayunkan tangan kanannya, dan 6 kelompok sinar ungu kebiruan terbang keluar, masing-masing jatuh pada 6 posisi di sekeliling tubuhnya. 6 berkas cahaya ungu kebiruan itu lalu melesat ke langit, melindunginya seolah berubah menjadi sangkar. Novel Land of Miracles, Chapter 134 Mastery. Weng weng weng. Cahaya biru akhirnya tiba. Ketika cahaya itu menyapu sangkar ungu kebiruan, seolah-olah itu telah menyentuh penghalang. Tiba-tiba, cahaya biru dan ungu itu meledak, mengubah seluruh panggung kompetisi menjadi lautan cahaya. Hancurkan untukku. Diselimuti oleh cahaya biru, Lan Ge muncul di dalamnya. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya. Di jari telunjuknya, ada wujud seperti kerucut putih, putihnya jernih seperti kristal. Tidak ada setengah energi pun yang meluap. Puff, saat kerucut putih menabrak penghalang guntur, tubuh nomor 58 bergetar sedikit, dan kerucut putih benar-benar menembus penghalang itu. Segera setelah itu, cahaya putih mekar dan berubah menjadi tombak panjang yang menembus nomor 58. Ini adalah air yang mengembun menjadi es, inilah misteri es, dan juga kekuatan hukum air. Sepanjang perjalanan kembali dari domain monster, pada sebagian besar waktu, Lan Ge berada di laut biru tanpa ujung dan berlama-lama di antara elemen air yang menyebabkan elemen itu menumpuk dan mengendap di dalam Lan Ge. Di antara 4 elemen di bawah kendalinya, bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa yang pertama menembus kekuatan hukum adalah elemen air. Saat itu juga ketika Fa Hua menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan. Dalam beberapa hari terakhir, dengan kekuatan yang kuat secara bertahap terungkap pada nomor 58, bagaimana mungkin dia tidak berada di bawah tekanan? Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga kota Guntur, dan bahkan untuk keinginan ayahnya. Di ruang kultivasi Wushu Wangzu, dia telah berkultivasi keras dengan Fa Hua, dan dengan bantuan Fa Hua, dia memahami hukum yang lebih mendalam. Air tidaklah kekal, inilah makna mendalam dari air. Air yang paling lembut dapat mengembun menjadi es padat, yang mana juga tetap merupakan air. Kelembutan tak berujung juga bisa diubah menjadi es yang tidak bisa dihancurkan. Hukum yang dia pahami sendiri itu disebut pembalikan air. Pembalikan air mengubahnya menjadi es, menembus langit dan bumi. Menghadapi tombak es yang muncul entah dari mana dan menembus pertahanan gunturnya, nomor 58 mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya, dan meledakkannya dengan sungguh-sungguh. Telapak tangannya berubah menjadi biru transparan sepenuhnya ketika tinju tangannya menyentuh tombak es. Dalam persepsi setiap orang, waktu terasa melambat, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gerakan lambat. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika tinju nomor 58 bertabrakan dengan tombak es terus hancur dengan lapisan es juga menyebar ke tubuh nomor 58 seiring tombak itu hancur. Boom, tombak es benar-benar hancur, dan waktu sepertinya kembali normal. Akan tetapi, nomor 58 juga berubah menjadi pahatan es di saat yang bersamaan. Perisai guntur di sekitarnya segera menghilang. Tidak ada yang menyangka pertandingan ini tiba-tiba menjadi seperti ini. Lan Ge yang tidak optimis dengan pikiran penonton pada akhirnya mampu membekukan lawan. Mungkinkah itu? Lan Ge tidak memanfaatkan situasi untuk menghampirinya. Cahaya biru menyala lagi, dia sudah berada di udara lagi, dan kali ini dia melompat lebih dari 100 meter. Saat sosoknya naik, bola cahaya biru meledak seketika, dan cahaya biru yang meledak itu seperti bunga biru besar yang mekar penuh, berpusat di titik awal panggung kompetisi, yang mana itu terus melonjak ke atas. Jika gerakan Lan Ge lebih lambat, dia pasti akan diselimuti guntur yang mengerikan itu. Melihat guntur di bawah, mata Lan Ge memancarkan warna yang aneh, dan dia berkata kepada Fa Hua di dalam hatinya, orang ini harusnya menjadi milik kota Guntur kami. Dia mampu mengendalikan arah serangan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melukai orang lain.
Jika tidak, wasit yang menjaga sekitar mungkin tidak dapat melindungi mereka. Fahua setuju dengan pernyataannya. Artinya, setidaknya nomor 58 tidak memiliki niat buruk terhadap kota Guntur. Akhirnya ada kabar baik. Pemahamannya tentang kekuatan hukum lebih kuat dari apa yang kita nilai sebelumnya. Fahua berkata dengan suara yang dalam. Lan Ge berkata, aku juga sangat kuat. Aku belum kalah. Berada di ketinggian 100 meter membuatnya terhindar dari guntur, dan nomor 58 sepertinya mampu bernapas lega setelah melepaskan guntur yang mengerikan itu. Dia memutuskan untuk tidak terus mengejar. Lan Ge mengepalkan tangannya dalam kehampaan, dan tiba-tiba 3 warna cian, merah, biru, dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. 3 warna cahaya itu berkedip terus-menerus, lalu di belakangnya sebuah ilusi perlahan muncul. Itu adalah proyeksinya sendiri, aura yang dipadatkan oleh cahaya 3 warna. Saat berikutnya, tombak 3 warna muncul di genggamannya. Nomor 58 menatap ke langit. Dia akhirnya berhenti diam di tempat, cahaya biru menyala, dan hampir seketika dia berada tepat di depan Lan Ge. Ia mengulurkan tangannya ke arah tombak 3 warna di Lan Ge untuk meraihnya, sepertinya dia juga merasakan ancaman dari tombak 3 warna itu. Pengalaman tempur Lan Ge sangat kaya. Meskipun nomor 58 di depannya telah memberinya banyak tekanan, tetapi tekanan ini tidak dapat dibandingkan dengan Ratu Ruby saat itu. Sosok itu mengelak ke belakang, dan pada saat yang sama, tombak di tangannya terayun keluar, membentuk busur di udara dan berguling ke arah lawan. Menggunakan elemen sebagai senjata dan mampu mempertahankan 3 elemen yang kokoh, telah sepenuhnya menunjukkan kendalinya atas elemen. Namun, nomor 58 itu juga luar biasa. Seolah-olah tubuhnya berteleportasi dalam sekejap, dia memperpendek jarak dengan Lan Ge, hampir tergelincir ke celah tempat tombak diayunkan hingga hampir mengenai bahunya. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi gila, Lan Ge merasa seluruh tubuhnya tiada rasa, dan tiba-tiba ia kehilangan kelenturannya. Akan tetapi, bahu nomor 58 sudah ada di depannya. Mata Lan Ge berubah menjadi cerah, dan dia menatap nomor 58 dari jarak dekat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa mata biru pihak lain yang berkelap-kelip agak akrab karena suatu alasan. Pada saat yang sama ketika tombak 3 warna di tangannya meledak, lapisan pelindung es seputih salju langsung menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Lan Ge terlempar ke udara, tetapi tombak 3 warna yang meledak juga berubah menjadi bola cahaya terang di udara, dan meledak dengan ganas di belakang nomor 58 hingga membuatnya terbang. Apakah keduanya kalah? Penonton yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat. Lan Ge adalah yang pertama bisa bertahan begitu lama saat melawan nomor 58. Armor kristal es di dadanya hancur sedikit demi sedikit, dan Lan Ge sendiri merasakan sesak di dadanya. Untungnya, armor es mengisolasi elemen gunturnya, jika tidak, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya dalam satu pukulan ini. Hati-hati, suara rendah tiba-tiba terdengar dari telinganya, yang mana itu seharusnya berasal dari nomor 58. Saat berikutnya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Nomor 58 tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan membumbung ke langit, menghilang ke dalam langit yang gelap. Awan besar berpetir tertutup rapat, dan petir-petir berkedip secara vertikal dan horizontal. Dengan suara krak yang keras, petir zigzag turun dari langit dan langsung menghantam Lan Ge. Ini, sudut mulut Lan Ge berkedut, perwujudan lautan guntur lawannya jelas digunakan untuk membuatnya kewalahan dengan kekuatan penuh. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat turun ke panggung kompetisi, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya, memunculkan perisai es tebal menghalangi bagian atasnya. Boom, perisai es hancur, dan Lan Ge sendiri diledakkan lalu digulingkan di tanah beberapa kali sebelum dia menstabilkan sosoknya, tetapi guntur kedua telah mengikuti. Sambil menggertakkan giginya, dia segera memadatkan perisai es keduanya, dan pada saat yang sama berteriak di dalam hatinya, Fahua. Di dalam kerumunan, tidak ada yang memperhatikan bahwa Fahua, yang sedang menonton pertandingan di sudut, menghilang diam-diam. Boom, kali ini Lan Ge bahkan lebih buruk, seluruh tubuhnya diselimuti petir setelah dihantam, dan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Artinya, setelah mengambil alih guntur kedua, dia sudah memahami sesuatu di dalam hatinya dan sebuah ide terlintas di dalam pikirannya. Boom, guntur ketiga meraung tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Guntur ini bahkan memiliki sedikit cahaya ungu kemasan.
Namun pada saat ini, cahaya putih menyala, dan tubuh Lan Ge menghilang begitu saja. Guntur itu akan menghantam panggung kompetisi, dan dengan kekuatannya, itu bisa menyebabkan ledakan besar dalam sekejap. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika guntur ungu kemasan berjarak sekitar 3 meter dari panggung kompetisi tiba-tiba berhenti dan menghilang tepat pada waktunya, tanpa menghasilkan pukulan yang nyata. Cahaya putih berkedip, Lan Ge muncul kembali di panggung kompetisi. Guntur dan kelumpuhan di tubuhnya telah menghilang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, teknik pemanggilan yang hebat. Para penonton mendengarnya dengan sangat jelas, tetapi tidak ada yang mengerti apa maksud teknik pemanggilan yang hebat ini. Dengan kilatan cahaya putih, sesosok muncul di belakang Lan Ge. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah besar, dan mereka tidak bisa melihat penampilannya, tetapi setelah muncul, sosok itu segera mengangkat tangannya dan menekan punggung Lan Ge. Kau curang. Fa Hua berkata pada Lan Ge di dalam hatinya. Aku tidak bisa kalah. Selain itu, orang ini mungkin setingkat Dewa Bintang. Penatua Agung menipuku. Tidak mungkin dia tidak tahu. Lan Ge berkata dengan marah. Boom! Petir keempat jatuh, dan cahaya ungu kemasan menjadi lebih kuat. Dan pada saat ini, Lan Ge yang dibantu oleh Fa Hua, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungan yang penuh gairah tidak kalah dengan gemuruh guntur, dan ruang di atas panggung kompetisi terdistorsi dengan keras. Cahaya 4 warna langsung terpisah dari tubuh Lan Ge, lalu berubah menjadi 4 cahaya dan bayangan. Setiap cahaya dan bayangan sama dengan dirinya sendiri, angin cian, air biru, api merah, dan guntur ungu. Saat keempat cahaya dan bayangan ini muncul, guntur yang jatuh dari langit tampak melewati rawa berlumpur, dan kecepatan pendaratannya tiba-tiba melambat. Air itu tidak kekal, angin tidak pasti, agresif seperti api, dan gila seperti guntur. Lan Ge berteriak dengan liar. Pada saat ini, dia hanya merasa ada sesuatu di benaknya yang rusak. 4 elemen yang awalnya berbeda bergabung dalam sekejap dan berubah menjadi lautan luas, mengubah seluruh tubuhnya menjadi 4 warna cahaya. Apa itu hukum? Asalnya, Fa Hua bergumam. Ya, asalnya. Novel Land of Miracles, Chapter 135 The Grand Competition Champion. Boom, pancaran cahaya 4 warna yang besar menyapu ke atas, dan cahaya guntur ungu kemasan jatuh ke dalamnya, yang mana seketika langsung musnah, dan bahkan membuat berkas cahaya 4 warna semakin kuat. Sorotan cahaya membumbung ke langit, itu seolah menembus awan, dan itu menampakkan ilusi nyata. Ilusi itu bergerak lurus ke lautan guntur. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan matahari serta bulan meredup. Hanya lingkaran cahaya 4 warna yang beredar di udara. Adapun Fa Hua dan Lan Ge yang berada di panggung kompetisi mendengar suara agung muncul di benak mereka. Wushuang Su benar, kehidupan yang sama. Pada saat ini, mereka merasakan dunia yang aneh, dan pemandangan-pemandangan aneh muncul di benak mereka. Mereka sepertinya telah melihat zaman kuno, tepatnya zaman es. Mereka melihat leluhur Facu yang mendapat hukum dasar Dharma, dan mereka juga melihat Lan Qiong yang pertama kali menemukan laut elemen. Situasi telah berubah, dan 7 leluhur suci telah menciptakan peluang masa depan bagi umat manusia. Pada saat ini, jauh di lubuk hati mereka merasakan napas dari domain hukum dan domain biru. Ya, itulah napas domain utama. Aura ini cocok dengan mereka, seolah-olah mereka saling memanggil. Dalam kesadaran mereka, pada saat ini mereka tampaknya telah menyatu dengan domain asalnya dan menjadi bagian dari domain tersebut. Itu juga tampaknya menyatu ke dalam dunia mereka, dan mereka bahkan dapat merasakan tempat yang jauh sekalipun. Waktu terasa melambat, seolah 1 abad telah berlalu dalam sekejap. Ya, asalnya. Bukan hanya asal elemen, bukan hanya asal kode, melainkan juga asal-usul milik seluruh planet dan milik tanah keajaiban. Jiwa mereka mengalami peningkatan, begitu pula dengan tubuh mereka. Mereka akhirnya menyentuh napas kekuatan hukum. Saat ini, mereka bergabung bersama dan akhirnya menyelesaikan terobosan itu. Ini adalah tingkat Dewa Bintang. Persepsi mereka tampaknya telah melampaui semua ini, mengabaikan segalanya, dan merasakan segalanya. Itu seperti bintang yang memilih langit, membawa cahaya ke bumi, dan pada saat yang sama menyerap nutrisi dari seluruh dunia. Apakah ini perasaan menjadi Dewa Bintang? Apakah ini yang disebut kekuatan hukum? Awan guntur di langit telah lama menghilang, dan hanya terlihat pelangi yang membentang di langit, memantulkan segala sesuatu di bawah.
Nomor 58 berdiri diam tidak jauh di sudut panggung kompetisi, melihat Fa Hua dan Lan Ge yang dijaga oleh cahaya padat Wu Shuangzu. Semua seakan dapat merasakan napas peningkatan mereka. Ya, mulai saat ini, mereka benar-benar menjadi penguasa Wu Shuangzu, dan mereka benar-benar memicu efek khusus dari artefak ini. Sebagai pemilik sumber kekuatan tingkat ke-9, mereka bisa melintasi tingkat Dewa Bintang. Di bawah pengaruh Wu Shuangzu, ketika mereka bergabung untuk bertarung, mereka benar-benar dapat menunjukkan kultivasi tingkat Dewa Bintang mereka. Dan pemahaman akan kekuatan hukum telah meletakkan dasar yang cukup bagi mereka untuk menyerang tingkat Dewa Bintang di masa depan. Ribuan orang menyaksikan semua ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka dapat merasakan bahwa sesuatu yang baik telah terjadi pada dewa laki-laki kota guntur mereka. Bermandikan di bawah bias pelangi, setiap warga dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka dijaga dan diikat oleh kekuatan tak terlukiskan. Perasaan kultivator malah lebih jelas, dan energi elemen di udara jelas lebih kental. Dengan kota guntur sebagai pusatnya, permukaan laut dari laut elemen di sekitarnya diam-diam naik 3 inci, dan bahkan atmosfer elemen di seluruh domain biru menjadi lebih intens. Pemilik sumber kekuatan tingkat dewa mendapatkan kekuatan dari tanah keajaiban. Dan pada saat yang sama memberi makan kembali tanah keajaiban dengan diri mereka sendiri. Saat ini, Lan Ge sendiri seperti laut elemen dengan 4 elemen. Dengan dukungan Fa Hua, yang bisa dia keluarkan adalah kekuatan yang benar-benar milik favorit surgawi. Cahaya berangsur-angsur surut, dan Lan Ge perlahan membuka matanya. Matanya telah kembali menjadi hitam, dan aura kuat di tubuhnya juga menghilang. Dia tampak kembali seperti seorang pemuda tampan. Dia tidak menoleh untuk melihat Fa Hua, tetapi melambaikan tangannya seperti mengejar lalat, dan berkata dengan keras, pemanggilan selesai. Kekanak-kanakan, suara Fa Hua tetap ada di dalam hatinya, namun sosok di belakangnya menghilang dalam sekejap. Dengan senyum di sudut mulut Lan Ge, dia melihat ke nomor 58, apakah kamu mengaku kalah? Nomor 58 memandangnya diam-diam, tetapi tidak berbicara. Lan Ge buru-buru melanjutkan, jika kita tidak berbelas kasih sekarang, kamu akan berada dalam bahaya, kamu tahu. Akui kekalahan, jangan bertahan. Tubuh nomor 58 tampak bergetar, lalu mengangguk dalam diam. Kemudian, ia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Lempar handuk, apakah dia benar-benar menyerah? Rensu artinya adalah mengakui kekalahan. Bahkan, Lan Ge pun sedikit terkejut. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar mengalahkan yang satu ini ketika dia dan Fa Hua menerobos lebih awal. Dia menyerah. Apakah aku dianggap sebagai orang yang meyakinkan dengan kebajikan? Lan Ge berkata pada Fa Hua di dalam hatinya. Kau meyakinkan orang dengan kebodohan. Orang itu seharusnya Dewa Bintang yang sebenarnya. Lebih-lebih lagi ini dianggap tidak ada pemenang. Fa Hua berkata dengan marah. Baru pada saat inilah para penonton tersadar. Hal pertama yang terdengar adalah sorakan, tapi sorakan mulai berubah setelah setengah jalan, bahkan ada suara ketidakpuasan. Mengalahkan nomor 58, apa artinya? Itu berarti sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pertaruhan kehilangan uang mereka. Tampaknya, satu-satunya pemenang adalah para pejabat yang mendukung Lan Ge. Cahaya berwarna ungu turun dari langit mendarat di samping Lan Ge, itu merupakan Penatua Agung Domain Biru. Mari kita ucapkan selamat kepada Lan Ge. Dia telah menciptakan banyak rekor. Dia adalah tingkat 9 termuda di kota Guntur dan juga juara termuda dari kompetisi besar kota Guntur. Sebagai seorang pangeran, dia tidak pernah melemah. Dia adalah panutan untuk kota Guntur. Sesungguhnya Penatua Agung tidak pelit atas pujian kekagumannya pada Lan Ge, ia berkata dengan senyuman di wajahnya. Tidak tahu mengapa, tetapi Lan Ge masih merasa agak aneh bahwa kompetisi besar kota Guntur ini tampaknya agak terburu-buru, setidaknya dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dia bertanya dengan suara rendah kepada Penatua Agung di sampingnya, siapa sebenarnya nomor 58? Jangan bilang Anda tidak tahu. Orang itu harusnya berada di atau dekat dengan tingkat Dewa Bintang. Anda adalah orang penting dan utama di domain biru, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk tidak tahu, kan? Ditambah dia memakai topeng seperti itu. Penatua Agung itu sepertinya belum mendengar kata-kata Lan Ge, dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, mari kita persembahkan hadiah untuk sang pangeran, juara kompetisi besar kota Guntur. Pembawa acara, silakan datang. Lan Ge tertegun sejenak, pembawa acara.
Bukankah Penatua Agung yang akan memberikan penghargaan untuk dirinya sendiri? Selain itu, bukankah itu berarti kompetisi besar Kota Guntur akan memilih penguasa Kota Guntur yang baru? Akan tetapi, sekarang sepertinya Penatua Agung tidak berniat mengumumkan ini. Ini membuatnya sedikit bingung. Langkah kaki datang dari sisi lain panggung. Entah kenapa, saat Lan Ge mendengar langkah kaki itu, detak jantungnya tiba-tiba berubah. Itu karena langkah kakinya terdengar agak terlalu akrab. Terutama salah satu dari mereka mengeluarkan suara langkah kaki, dadada, yang mana itu hanya dikeluarkan oleh tumit sepatu wanita kristal biru khusus. Tanpa sadar, dia berbalik dan melihat ke arah tangga di sana. Ketika kedua orang itu menaiki tangga perlahan dan secara bertahap mengungkapkan wajah asli mereka, mata Lan Ge benar-benar kusam. Apakah para penonton bersorak atau melampiaskan ketidakpuasan mereka? Ketika kedua orang ini muncul, semuanya juga terdiam. Penatua Agung mundur beberapa langkah dan berdiri di tepi panggung kompetisi, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan ini semua. Keduanya berjalan perlahan ke atas panggung dan berjalan ke arah Lan Ge. Di antara mereka, wanita yang mengenakan pakaian istana dan mengenakan sepatu kristal tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dengan senyum di wajah cantiknya dan air mata di matanya yang besar, dia melangkah maju dengan cepat, bergegas ke Lan Ge dan memeluknya, bahkan berputar dalam lingkaran penuh. Xiao Ge, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Warga Kota Guntur, sudah lama sekali. Suara bariton kemudian mengikuti, dan pria yang berjalan ke atas panggung pada saat yang sama melambai kepada para hadirin yang tertegun. Yang mulia, ini yang mulia. Salam untuk yang mulia Raja. Ya, orang yang naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada Lan Ge adalah Raja Negara Bebas Domain Biru, penguasa Kota Guntur, ayah Lan Ge, Lan Xiang, dan ibunya, Xiang Yun. Yang mana keduanya pernah jatuh di tangan iblis. Di bawah panggung kompetisi, sudut mulut Lei Ming yang berkedut, itu dia, itu dia, itu dia. Aku tahu itu dia, pembohong ini, dia menipu perasaanku, ucapnya sambil mengusap sudut matanya. Selama lebih dari 2 tahun, Lan Xiang tidak pernah muncul. Setelah acara kencan buta itu, pasangan suami istri itu menghilang. Meskipun Penatua Agung mengumumkan bahwa mereka pergi karena terluka dalam pertempuran dengan iblis, tetapi pertemuan kencan buta pada waktu itu menarik perhatian semua orang, jadi bagaimana mungkin orang-orang tidak meragukannya. Akan tetapi, semua orang resmi, termasuk semua pejabat tingkat tinggi Kota Guntur, telah menyetujui dan yakin dengan kata-kata Penatua Agung. Ini memungkinkan Kota Guntur tetap stabil. Namun, Yang Mulia Raja memang tidak muncul selama lebih dari 2 tahun. Saat ini, melihat kembali masa lalu, keraguan di hati masyarakat akhirnya sirna. Tidak hanya pangeran yang kembali dan naik ke tingkat 9, tetapi raja dan ratu mereka yang agung juga kembali. Untuk sesaat, semua ketidakpuasan berubah menjadi sorakan, dan kerumunan jatuh berlutut dalam masa hitam. Mereka mendukung Yang Mulia Raja dari lubuk hati mereka. Dialah yang memimpin Kota Guntur hingga hari ini, menjadikan Kota Guntur sebagai kota terkaya di seluruh domain biru, dan memungkinkan penduduk Kota Guntur untuk hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Lan Ge menatap kosong pada ibunya yang memeluknya, dan menyaksikan air matanya terus mengalir, sesuatu sepertinya tercekat di tenggorokan dan hatinya, dan bahkan emosinya kini sangat terpengaruh. Kalian masih hidup. Suaranya kering. Ya, bukankah itu kejutan? Xiang Yun memeluk putranya dengan penuh semangat. Lan Ge berkata dengan kosong, kalian belum tiada selama ini. Tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Dalam arti tertentu, mereka dapat dianggap sebagai tiada suri. Dan untuk mempercepat pertumbuhanmu, ini juga semacam latihan untukmu. Kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah dan ibumu. Dalam 3 tahun, kalian telah mencapai tingkat ke-9 yang cukup untuk membuat kedua orang tuamu puas, kata tetua itu dengan tenang. Penatua Agung, kamu. Xiang Yun memelototi pria tua jahat itu.